Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Perusahaan Manufaktur. Pada mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Irianto Eskom Mkom. Saya Desni Juhartika sebagai moderator dan sebagai pemateri ketiga. Adapun teman saya sebagai pemateri pertama dan Ramadan Hussein sebagai pemateri kedua. Langsung saja Arya Ramanda sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materinya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah jenis perusahaan yang kegiatan operasionalnya berupa pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Menjual produk oleh perusahaan manufaktur berupa barang jadi yang memiliki wujud. Persediaan untuk di dalam perusahaan manufaktur meliputi persediaan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Contoh perusahaan manufaktur, yang pertama ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang memproduksi mie instan, makanan ringan, bumbu masak, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang memproduksi seperti mobil dan suku cadang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem ERP. ERP atau Interface Resource Planning. Interface artinya perusahaan, resource artinya sumber daya, planning artinya perencanaan. Jadi, merencanakan sumber daya perusahaan adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis. Mengintegrasikan di sini yaitu menghubungkan semua proses bisnis dalam sebuah perusahaan seperti keuangan, SDM, produksi, suplai, penjadwalan, dan lainnya dalam satu sistem terpadu. Sistem ERP dirancang untuk mengelola dan memudahkan aliran informasi antar departemen, memastikan data yang digunakan di seluruh perusahaan terstandarisasi. Terstandarisasi di sini artinya sudah disesuaikan oleh sebuah peraturan. Nah, dengan ERP, perusahaan dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien, memperoleh informasi instan tentang operasi bisnis, dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Lalu, contoh ERP. Di sini ada PT Indofood, dia menggunakan ERP SAP. SAP merupakan software dari ERP tersebut untuk mengelola semua proses bisnisnya, dari keuangan, pembelian, bahan baku, produksi, hingga distribusi. Lalu, cara kerja ERP. ERP mengintegrasikan semua data ke dalam satu sistem terpusat. Seperti keuangan, mereka mencatat transaksi dan biaya produksi. Persediaan, memantau stok bahan baku dan barang jadi. Produksi, penjadwalan, dan memantau proses manufaktur. Lalu yang terakhir ada SDM, mengelola shift kerja karyawan produksi. Apa itu sistem MRP? MRP atau Material Requirement Planning adalah sistem yang digunakan untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah, atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. Contoh MRP. Pabrik makanan ringan menggunakan MRP untuk memastikan tersedia cukup tepung, minyak, dan kemasan untuk produksi 1 juta bungkus keripik per bulan. Cara kerja MRP. MRP menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan Bill of Materials atau BOM, daftar bahan untuk satu produk. Yang kedua, jadwal produksi utama atau Master Production Schedule, kapan dan berapa banyak yang akan diproduksi. Ketiga, stok saat ini, melihat bahan apa yang kurang. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang sistem MES.
MES itu singkatan dari Manufacturing Execution System. Pengertian dari MES yaitu sistem perangkat lunak yang memantau atau melacak proses produksi di pabrik secara real time. Ini dapat mengumpulkan data produksi secara otomatis, memastikan operasi manufaktur berjalan efektif, dan menghasilkan laporan produksi yang akurat. Contoh dari MES ini yaitu, dalam industri otomotif, MES dapat mensinkronkan proses perakitan yang kompleks dan multilini. Sistem ini memastikan setiap komponen dipasang sesuai urutan dan standar kualitas yang ditentukan. Maka hasilnya efisiensi lini produksi meningkat dan potensi kesalahan dapat ditekan seminimal mungkin. Dan terakhir, cara kerja MES. MES bekerja langsung di lantai produksi, seperti mengontrol jadwal kerja mesin, mencatat hasil produksi setiap shift, memberi peringatan jika ada masalah mesin, dan terhubung dengan barcode scanner, sensor mesin, dan lain sebagainya. Demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada kata yang salah dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah kau lah, ya, kok bisa deh ya? Aku ya? Ya, kalau sudah ada. Kalau sekalian kok kau nanti urusan yang bawa. Assalamualaikum warahmatullahi Des. Aku udah sendiri kita.